sesuai dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu adalah utusan Allah yang akan memberikan tutorial tata cara bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini. Petunjuk itu dibawa dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang disampaikan melalui Rasulullah. Itu kita yakini akan memberikan kebaikan hidup di dunia ini dan juga membawa keselamatan di akhirat ya. Pagi hari ini saya akan menyampaikan materi yang kami ambil dari ini akun Nasihat Ustadz ya. Jadi saya sebenarnya sedang menyiapkan materi tentang wakalah, tapi belum siap ya. Jadi mungkin minggu depan mudah-mudahan ya bisa disampaikan materi tentang wakalah dan beberapa aplikasi di kehidupan sekarang ini ya. Karena fikih itu di zaman dahulu tentu saja disusun sesuai dengan zamannya, dan sekarang ini sudah banyak berkembang akad-akad baru yang sebenarnya tetap bisa kita coba perhatikan atau kita coba timbang dengan apa yang ada pada kaidah-kaidah fikih ya, sehingga hal-hal baru itu tetap ada status hukumnya ya, sehingga kita bisa memilih apakah mau melakukan ataukah melakukan modifikasi ya, melakukan modifikasi pada aktivitasnya sehingga kemudian sesuai dengan syariah ya, seperti itu. Nah, pagi hari ini mungkin saya akan mengangkat sedikit tentang materi tentang riba, besar dosanya, ngeri siksanya ya. Ini sekedar refresh saja ya, refresh daripada pemahaman yang mungkin sudah pernah dibahas sebelumnya ya, tentang besarnya dosa riba dan ngerinya siksanya. Nah, seperti apa ngerinya siksa riba itu digambarkan oleh hadis Nabi ya. Jadi di dalam neraka jahanam itu ada suatu lembah yang bernama Jubal Husn. Jadi Jubal Husni itu ia dipenuhi oleh ular dan kalajengking. Ukuran kalajengkingnya sebesar anak kuda. Kita bisa bayangkan besarnya ya. Nah, mungkin kalau kita selama ini pernah melihat kalajengking, itu ukurannya mungkin kecil-kecil ya, kecil. Tapi itu pun juga sudah berbahaya ya. Nah, tapi kalau sudah sebesar anak kuda, berarti udah ngeri ya, seperti itu. Nah, ia memiliki 70 sengat. Masing-masingnya memiliki kantong bisa. Ia akan menyengat pezina dan memasukkan isi kantong bisanya ke dalam tubuh pezina itu. Ini sekaligus peringatan bagi laki-laki atau perempuan ya, jangan mendekati zina ya, meskipun di dunia ini terasa seperti sesuatu yang nikmat, sesuatu yang bebas, tetapi di akhirat itu siksanya sangat pedih ya. Jadi akan dimasukkan ke dalam neraka yang kemudian di dalamnya ada suatu lembah yang disiapkan bagi para pezina ya, yang disebut dengan Jubal Husn. Dan pezina itu akan merasakan pedih sakitnya selama 1000 tahun. Lalu terkelupaslah daging-dagingnya dan akan mengalir dari kemaluannya nanah dan darah busuk. Karena itu kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dan keluarga kita dan juga orang-orang di sekitar kita ya, masyarakat ini dihindarkan dari perbuatan zina ya. Karena besarnya dosa dan juga siksa nanti di akhirat. Nah, ya. Sebenarnya di dunia juga itu bagi orang-orang pezina itu juga sudah akan diberikan oleh Allah itu berupa hukuman-hukuman yang akan terlihat di dunia ya. Tapi di akhirat nanti jauh lebih besar. Nah, tapi itu adalah hukuman bagi orang yang melakukan zina ya di akhirat nanti. Nah, tetapi pernahkah kita memahami bahwa ada dosa yang lebih besar dari zina? Jadi dosa zina itu sangat besar. Jadi pelakunya akan mendapatkan kemurkaan dari Allah dan siksa yang sangat pedih di dalam neraka. Nah, tetapi ada satu dosa yang ternyata nilainya jauh lebih besar dibandingkan dosa zina. Nah, pertanyaannya, dosa apa itu? Jawabnya dosa yang digambarkan di dalam hadis Nabi ya, riwayat Al-Hakim. Nah, perbuatan itu disebut dengan riba. Jadi riba
salasatun wasaba'una baban. Aisaruha mislu ayyang kiharojulu ummahu. Ya, jadi riba salah satu wasaba'una baban. Jadi riba itu ada 73 pintu dosa. Aisaruha yang paling ringan ya, mislu ayyang kiharojulu, seperti seorang laki-laki yang menikahi atau berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Nah, begitu ya. Jadi berzina tadi itu sudah haram ya. Dosanya sangat besar. Ini zinanya sama ibu kandungnya lagi. Lalu kemudian itu pun dianggap sebagai yang paling ringan. Masih ada 72 pintu lagi yang di atasnya. Seperti itu ya. Jadi kita bisa bayangkan seperti apa besarnya ya. Jadi berzina saja itu dosanya sudah sangat besar ya. Apalagi kalau berzina dengan ibu kandung sendiri. Nah, ternyata di dalam riba dosa yang paling ringan itu semisal orang yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Ya, nauzubillahi min zalik. Nah, seperti apa gambaran dosa ya daripada pelaku riba tersebut. Jadi dosa riba itu lebih berat dibandingkan berzina. Nah, gitu ya. Nah, gambarannya gimana? Gambarannya digambarkan di dalam hadis ya. Dirhamu riban. Ya. Jadi dirhamu riban ya'kuluhur rajulu wa huwa ya'lamu. Jadi satu dirham yang dimakan oleh seseorang sedangkan wa huwa ya'lamu, sementara orang yang memakan riba tersebut mengetahuinya, artinya dia melakukannya bukan karena tidak paham, ya, dia paham. Maka itu asyaddu min sittati wasalasina zaniyatan. Ya, maka itu lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Nah, seperti itu ya. Jadi itu kalau yang dimakan itu adalah satu dirham. Nah, kalau satu dirham itu berapa ya? Jadi satu dirham itu setara dengan 2,975 gram perak. Nah, gitu ya. Nah, sekarang satu dirham itu lebih besar dosanya daripada 36 kali berzina. Jadi kalau dihitung-hitung itu kira-kira satu dirham itu kurang lebih 70.000 ya, kurang lebih. Nah itu kalau masalah nilai ini nanti fluktuatif ya, tiap hari bisa naik turun. Kita anggap aja 70.000. Nah, jika punya uang riba 70.000, maka dosanya lebih besar dibandingkan 30 kali berzina. Jika punya uang 7.000, dosanya lebih besar daripada 3,6 kali berzina. Ini hitung-hitungan apa aja ya, kalau dibagi 10 masing-masing. Nah, berarti kalau punya uang riba sebesar 700.000, maka dosanya lebih besar dibandingkan 360 kali berzina. Ini untuk mendekatkan pemahaman. Sehingga kalau punya uang riba 7 juta, maka dosanya lebih besar dibandingkan 3.600 kali berzina. Oke. Ini hitung-hitungan sini. Nah, pertanyaannya, beranikah kita setiap bulan atau setiap tahun berzina sebanyak seperti ini ya. Ini yang paling kecil ya. Kalau dia 7.000 rupiah ya, 7.000 rupiah sebanyak 36 kali. Ini kalau dikali 10 maka makin naik 10 kali lipat. Seperti itu. Nah, tetapi anehnya data simpanan di bank itu orang-orang yang melakukan riba itu jumlahnya sangat banyak ya. Ini data-data mungkin
Riba, maka kita pahami dulu definisi riba. Jadi riba itu adalah setiap tambahan atau keuntungan yang diambil terhadap suatu pinjaman sebagai imbalan karena masa menunggu. Ya, kullu qardin jaro manfaah fahuwa riba, ya. Jadi setiap ada tambahan atau keuntungan yang diambil terhadap suatu pinjaman karena masa menunggu. Nah, kenapa kemudian ada tambahan? Itu kemudian muncul dari pemahaman, dan pemahaman ini sebenarnya sudah muncul sejak zaman jahiliyah, ya, dan bahkan jauh sebelumnya. Jadi pemahaman itu bahwa ketika seseorang memiliki dana, ya, ketika seseorang memiliki uang atau dana atau modal, maka modal itu bisa dia pakai untuk berdagang, ya, bisa dia pakai untuk berdagang, bisa dia pakai untuk suatu usaha dan menghasilkan keuntungan. Nah, kemudian ketika modal atau uang atau dana itu dipinjamkan ke orang lain, maka dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Ya, kesempatannya hilang. Nah, kenapa? Karena uang itu dipinjamkan kepada orang lain. Nah, sehingga sebagai kompensasi, ya, sebagai apa tuh? Kata lain daripada kompensasi, sebagai ganti, ya, sebagai ganti daripada peluang dia bisa mendapatkan keuntungan, maka orang yang meminjam uang tadi itu memberikan imbalan, ya, memberikan imbalan. Kenapa? Karena ada masa menunggu, ya, masa menunggu sejak dipinjam sampai dikembalikan. Di mana masa menunggu itu dia kehilangan potensi untuk mendapatkan keuntungan. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai riba dalam Islam, ya. Kenapa? Karena dalam pandangan Islam, pinjaman itu termasuk akad
yang istilahnya itu akad tabaruat. Ya, jadi kita sudah pahami, kita sudah bahas di pembahasan sebelumnya bahwa di dalam pandangan Islam akad itu ada dua macam, dari sisi boleh atau tidak mendapatkan keuntungan, ya. Dari sisi boleh atau tidak mendapatkan keuntungan. Ada memang akad dalam Islam yang itu disiapkan oleh syariat. Memang kita untuk mendapatkan keuntungan yang disebut dengan akad tijariyah, akad yang menghasilkan cuan, ya. Mau jual beli, sewa, dan seterusnya. Tetapi ada akad yang memang disediakan oleh syariah bukan untuk mendapatkan cuan, tetapi untuk menolong, ya. Hanya disebut dengan akad tabaruat, jadi saling tolong menolong. Nah, contohnya adalah riba ini. Contohnya adalah qard, ya, pinjaman dalam bentuk uang, ya, atau barang benda-benda yang harus dikembalikan dengan yang serupa. Itu disebut dengan qard. Jadi qard itu pinjaman di dalam pandangan Islam memang dibuat oleh syariat untuk saling tolong menolong, ya, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kalau kemudian ada pinjaman lalu kemudian harus diberikan tambahan, dan timbahan itu sebagai imbalan karena masa menunggu, maka inilah disebut dengan riba nasi'ah, ya. Jadi nasi'ah itu adalah waktu masa menunggu. Nah, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, ya, tahun 2004 tentang bunga, ya, menjelaskan bahwa praktek pembungaan uang itu termasuk salah satu bentuk riba, dan riba itu haram hukumnya. Nah, termasuk denda keterlambatan cicilan hutang, ya. Jadi denda keterlambatan cicilan hutang. Jadi apabila pembeli, ya, barang secara kredit terlambat dalam membayarkan angsuran pada tempo yang telah ditentukan, maka tidak boleh memberikan sanksi berupa penambahan hutang. Baik hal itu disyaratkan sebelumnya pada akad maupun tidak, karena itu merupakan riba yang diharamkan. Ya, seperti itu, ya. Nah, lalu bagaimana kalau dia membuat akadnya bagi hasil, ya? Nah, kalau akadnya bagi hasil, maka sejak awal itu harus dalam bentuk akad bagi hasil mudharabah, ya. Nah, mudharabah tentu saja di dalamnya harus ada usaha, jadi, antara orang yang kemudian menanamkan uangnya, modalnya, dengan orang yang mengusahakannya. Tetapi perlu dipahami, ya, bahwa ketika mengakadkan akad mudharabah, maka di awal itu harus membangun mindset bahwa namanya mudharabah itu ada kemungkinan usahanya rugi, ya. Nah, sehingga orang yang menanamkan modal itu harus siap-siap nanti tidak dapat bagi hasil, bahkan modalnya jadi berkurang. Nah, jadi jangan yang dipikirkan ketika akadnya mudharabah pasti dapat bagi hasil terus, ya, tidak, ya. Jadi ada resiko dapat untung dan ada resiko dapat kerugian. Nah, pembagian keuntungan kalaupun mudharabah itu harus didasarkan pada persentase yang disepakati dari keuntungan, bukan didasarkan pada jumlah tertentu atau persentase tertentu dari modal. Jadi kesimpulannya bahwa yang dibagi itu kalau untung baru ada pembagian. Kalau impas atau bahkan rugi, ya tidak ada pembagian keuntungan, ya. Yang ada adalah kerugian. Nah, kalau sudah rugi tentu saja pemodal itu akan berkurang modalnya, ya. Nah, bagi hasil itu hanya diberikan kepada pemodal jika pengelola modal itu mendapatkan keuntungan. Nah, jika pengelola modal mengalami kerugian, maka tidak ada bagi hasil yang diberikan kepada pemodal. Nah, ini harus diapakan, ya. Karena di masyarakat itu banyak yang membuat akad bagi hasil seperti ini, itu langsung dipatok saja, kamu pokoknya setiap bulan dapat sekian, ya. Hari Ahad kemarin saya baru ada diminta untuk ada yang keluarganya wafat dan lalu kemudian bagi hasil. Nah, ternyata itu sampai udah ada 4 yang meninggal, ya. Jadi ada 4 yang meninggal karena sudah cukup lama ternyata hartanya itu baru dibagikan kepada ahli waris. Nah, ternyata di antara yang wafat itu, ya, mayit keempat, dia
selama ini salah satu usahanya uangnya dia modalkan kepada orang lain yang punya usaha. Saya jelaskan bahwa secara fikih ini ketika ada yang wafat maka otomatis sirkahnya bubar. Sirkahnya bubar lalu kemudian dihitung berapa sisa modal dia yang dia tanamkan dikembalikan. Begitu secara fikih. Ya. Kemudian si keluarga ini bercerita ya, kebetulan mereka ada beberapa orang. Nah itu kemudian ada yang tanya, kok bagi hasilnya agak kurang gitu. Nah kemudian yang mewakili yang mengusahakan itu dia bercerita bahwa tetap akan dia jamin katanya, akan tetap diberikan bagi hasil. Nah, saya jelasin bahwa yang seperti itu tidak boleh ya kan, tidak boleh dijamin akan memberikan bagi hasil. Karena bagi hasil itu kalau ada keuntungan. Nah, jadi tidak dikasih ketahui, oh pokoknya kamu setiap bulan dapat berapa 2 juta ya atau 3 juta bagi hasil, bukan begitu ya. Tetapi tetap harus dibuatkan laporan keuangannya ya kan. Posisinya gimana, apakah untung? Nah dari keuntungan itu dibagi sesuai dengan persentasenya. Nah begitu secara hukum Islam ya. Nah, kemudian kalau memang disepakatinya itu adalah bagi hasilnya mudhoroba, jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian modal itu ditanggung oleh pemodal, sementara pengelola menanggung kerugian waktu, tenaga, dan pikiran. Jadi sebenarnya sama-sama mengalami kerugian ya. Jadi sama-sama mengalami kerugian, baik pengelola maupun pemodal. Ya, pengelola modal itu tidak menanggung kerugian modal sedikit pun ya selama kerugian itu karena memang faktor alaminya usaha ya. Jadi faktor alaminya usaha itu kan bisa untung bisa rugi, kecuali kalau kerugian itu terjadi karena kelalaian pengelola modal. Nah, jadi dia tidak mengelola modal tersebut, mengelola usaha sesuai dengan SOP yang disepakati. Maka memang penting sebelum usahanya jalan itu disepakati dulu SOP-nya masing-masing ya, terutama yang pengelola. Apa namanya rangkaian kerja bisa harian, bisa apa ya disusun supaya kemudian harus dilakukan untuk kemudian menjadi indikator bahwa usaha itu memang sudah dilakukan sesuai dengan apa ada, sesuai dengan seharusnya atau tidak ya. Nah, ini perlu dibuat sebelum memulai sedekah mudharabah. Supaya nanti ketika rugi pemodal bisa paham ya, bisa paham bahwa memang itu ruginya karena apa? Apakah karena kelalaian atau memang sudah alaminya usaha itu mengalami kerugian. Nah, pertanyaannya apa yang kita bahas tadi itu ya, apakah 3 ketentuan itu berlaku pada bank yang menerapkan bagi hasil? Di ijma ulama tentang keharaman riba bahwa riba adalah salah satu daripada al-kabair atau salah satu daripada dosa besar. Seperti apa gambaran orang-orang yang memakan riba tersebut? Nah, itu dijelaskan di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 275 ya. Allazina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul lazi yatakhabbatuhu syaitanu minal massi ya. Jadi allazina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan atau mengambil riba, la yakumuna, mereka itu tidak akan bisa berdiri illa kayak kama yakumul lazi yatakhabbatuhu syaitan, melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan syaitan. Kenapa? Minal mas ya, lantaran tekanan penyakit gila. Nah, ini gambaran dari Al-Quran ya. Nah, sehingga kalau yang memakan riba itu negara, kalau negara ya, kalau orangnya makan riba, Al-Quran menggambarkan orangnya itu tidak akan bisa berdiri kecuali seperti orang yang berdiri, orang yang kerasukan setan. Nah, kalau negaranya yang makan riba, maka negaranya juga begini kondisinya. Ya. Jadi kalau negara itu dibangun dengan riba,
maka pasti negara itu berdirinya sempoyongan. Jadi kayak pakai jurus mabok, nah, gitu ya. Karena apa? Karena tekanan penyakit gila. Nah, itu di dunia ya. Jadi di dunia pemakan riba itu terlihat gagah. Ya. Nah, tetapi di akhirat nanti itu sangat mengerikan ya. Nah, ini perlu kita baca ya. Jadi kita perlu membaca Al-Quran, perlu membaca hadis untuk kemudian meriset kembali ya. Jadi karena kan kita itu terpengaruh dengan pesona dunia ya, sehingga kemudian nggak apa-apalah, makan aja riba dikit-dikit ya kan, supaya dapat penghasilan. Nah, tetapi kita perlu baca lagi ya, baca lagi supaya kemudian kita meminta lagi kepada Allah supaya mungkin ada peluang ya, mungkin ada peluang mendapatkan cuan ya dari jalan yang riba. Mudah-mudahan Allah ganti dengan jalan yang halal ya. Karena sebenarnya uangnya sendiri itu kan benda yang netral ya. Uangnya sendiri benda yang netral yang akan menjadi yang akan dihukumi itu adalah perbuatannya. Nah, jadi ya seperti itu. Jadi Bapak bekerja secara normal, bisnis, dapat uang. Membungakan uang, kemudian dapat uang. Itu sama juga, uangnya sama-sama, itu juga ya. Nah, sehingga uangnya sendiri adalah benda yang netral, benda yang tidak najis, ya. Nah, maka perbuatannya yang akan dihukumi. Nah, ini ada dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani ya. Paman akala riba bu isa yaumal qiyamah majnunan yatahobbatuhu summa qara'a. Jadi barang siapa yang memakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila. Dia berjalan sempoyongan, sama dengan ayat Al-Quran tadi ya. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membacakan ayat yang kita bacakan tadi. Ya, alazina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul lazi yatakhobbatu syaiton minal mas. Jadi ini penjelasan Nabi tentang surah Al-Baqarah tadi. Ya, jadi orang yang makan riba bagaimana dia dibangkitkan di hari kiamat nanti ya, dibangkitkan dalam keadaan gila dan berjalan sempoyongan. Nah, bukan cuma itu, digambarkan bahwa oleh Nabi ya. Jadi ini hadis Nabi menceritakan ketika beliau Isra dan Mi'raj lalu kemudian dibawa oleh malaikat Jibril melihat kondisi neraka. Jadi ataitu lailata usriya bi ala qaumin. Ya, jadi pada malam Isra aku mendatangi suatu kaum yang perutnya sebesar rumah. Ya. Kalbuyuti. Jadi butunuhum kalbuyuti. Perutnya itu seperti rumah besarnya. Ya, fiha al-hayatu turo. Yang di dalamnya dipenuhi dengan ular-ular. Nah, kemudian ular tersebut terlihat dari luar. Aku bertanya, ya, siapakah mereka itu wahai Jibril? Maka Jibril bertanya, ya, wa akalatul riba. Mereka itu adalah pemakan riba. Jadi selain dibangkitkan dalam keadaan gila, orang-orang yang memakan riba itu nanti akan menjadi suatu kaum yang perutnya besar dan dipenuhi dengan ular-ular. Nah, kemudian juga digambarkan bahwa tadi malam aku bermimpi ada dua laki-laki yang mendatangiku. Keduanya membawaku ke kota yang disucikan. Kami berangkat sehingga kami mendatangi sungai darah. Di dalam sungai itu ada seorang laki-laki yang berdiri dan di pinggir sungai ada seorang laki-laki yang di depannya terdapat batu-batu. Laki-laki yang di sungai itu mendekat. Jika dia hendak keluar, laki-laki yang di pinggir sungai itu melemparkan batu ke dalam mulutnya sehingga dia kembali ke tempat semula. Setiap kali laki-laki yang di sungai itu datang hendak keluar, maka laki-laki yang di pinggir sungai itu melempar batu ke dalam mulutnya sehingga dia kembali ke tempat semula. Nah, aku bertanya apa ini? Dia menjawab, orang yang engkau lihat di dalam sungai itu adalah pemakan riba. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, pertanyaannya itu kalau dia apa ya? Nah, kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 ya, faman ja'ahu
mau'izatum mir rabbihi fantaha falahu ma salafa. Nah, ini solusi ya. Kalau sudah terlanjur makan riba, maka ada solusinya di dalam Al-Quran. Apa itu? Maka orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, maka hendaknya dia apa namanya, fantaha ya, falahu ma salafa. Nah, yang harus dia lakukan itu adalah dia berhenti lalu kemudian mengambil apa yang menjadi pokok hartanya saja. Ya, jadi berhenti. Ya. Wa amruhu ilallah. Nah, kemudian urusan selanjutnya kita serahkan kepada Allah. Nah, tetapi ya waman ada, tapi kalau ada yang sudah diberitahu, lalu kemudian dia tetap melakukannya, waman ada, ini maksudnya dia tetap kembali, faulaika ashabun nar. Maka orang yang sudah dikasih tahu tapi tetap melakukan, faulaika ashabun nar. Maka mereka itu akan menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Yang mereka akan kekal di dalamnya. Jadi kalau ditanya, lalu bagaimana solusi ketika sekarang sudah tahu? Jawabnya, Al-Quran menjelaskan, segera hentikan, maka kemudian hakmu itu adalah apa yang menjadi pokok hartanya, lalu kemudian sisanya bagaimana? Sisanya kita berserah diri kepada Allah. Nah, jadi mencari kembali harta yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau tahu hukum riba, meyakini riba itu haram, tapi tetap mengambil riba, maka akan siksa di dalam neraka untuk waktu yang sangat lama. Jadi tahu hukum riba, menolak kehariman riba, dan terus mengambil riba, maka akan disiksa dalam neraka untuk selama-lamanya. Nah, apa artinya? Ya, jadi bahwa sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, bersedekah, fakir miskin, dan lain sebagainya ya. Nah, tetapi kemudian akan mendapatkan siksa yang pedih dalam waktu sangat yang lama, maka ya nauzubillahi min dzalik ya, seperti itu. Oke ya. Nah, mungkin ini sebagai apa saja. Iya Pak Ustadz, siap Pak Ustadz. Jumat kami depan Ustadz ya. Iya Pak Ustadz.
Pak Ustadz, Pak Ustadz itu ada taman dari Pak Renaldi Pak Ustadz, Taman Piacat. Ah, yang dari Pak Des tapi dilanjut sama Pak Renaldi, apakah seperti itu? Berapa dikasih modal Pak Des? Berapa dikasih modal? Hmm. Sebagai proyek seperti sekarang ini ya. Jadi negara dikasih makan itu bagian daripada proyeknya orang-orang yang mendapatkan keuntungan di situ ya. Nah, gitu. Gitu ya Pak Des ya. Wallahu alam. Ya, silakan lanjut yang mau bertanya. Ya, syukur Ustaz. Ya, Afan Pak ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Rinaldi. Ya, yang pertanyaan Pak Andes tadi itu sama dengan ada salah satu bank di Inggris Ustaz. Oh, Bank di Jadi- Inggris ya. Di modal tanpa ada tambahan apa-apa. Ada dua versi. Satu Iya. ada biaya administrasi. Yang kedua dia tanpa biaya apa-apa. Tapi dia tujuan untuk menghidupkan ekonomi rakyat menengah ke bawah. UKM ya. Dengan cara dia wajib membeli produk dari nasabah yang lain yang dengan program yang sama. Saling Nah, membeli ya. jadi untuk dihidupkannya bisnisnya ini, misalnya sembako, Iya. maka dia sembako wajib ke beli toko lain. Iya. Nah, Sama jadi mereka ya. untuk toko lain itu pun dia dikasih modal juga, kasih Iya, modal iya. tanpa bunga apa-apa dengan tujuan supaya ekonominya bagus. Tapi kalau begitu dia sekali macet, maka dia di blacklist terusnya. Oh, gitu. Apakah Iya, itu iya. juga kategori ada akad pemaksaan, Ustaz? Wajib beli, Ustaz? Iya, jadi sebenarnya dianjurkan aja ya, anjurkan saja, jangan
jangan dibuat jadi syarat ya. Karena kan menjual, membeli kemudian disyaratkan itu tidak boleh. Karena membuat akad jual beli yang bersyarat itu secara fikih dilarang kan. Jadi saya di apa namanya di marketplace itu juga ada itu, seperti misalnya apa namanya di sebut merek aja ya. Misalnya di TikTok. Karena dia ikut sebagai pengelola juga. Gitu, Pak. Kita loh Ustadz ya, kita banyak mayoritas Muslim justru tidak menjalankan. Mereka yang non Muslim justru menjalankan itu. Iya itu dia. Karena mereka sudah survei gitu ya. Mereka sudah belajar dan mereka menjalankan. Itu mirip Pak. Suaranya itu ya. Pak Suaranya Suara Pak Sapri, coba diulang Pak Sapri, Yang lain mulutnya ditutup dulu ya. Atau mungkin kameranya dinonaktifkan Pak supaya itu sinyal itu kalau seperti itu. Kameranya dinonaktifkan baru bicara supaya sinyalnya cukup untuk mentransfer ini. Jadi ya, Pak? hanya struknya.
Iya, Karena hujan dari jaringannya Pak stop. Sapri, video ditutup. Baru Pak Sapri ngomong. Yang lain diam dulu ya, biar suaranya jelas. Ayo, silakan Pak. Ya, program seperti tadi itu mirip yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan corporate social responsibility yang mereka juga ikut membina UMKM itu, Pak. Oh iya, betul ya. Iya, Itu banyak dilakukan di perusahaan-perusahaan seperti Telkom, di apa gitu. iya, iya, iya. Oke. Iya, Pak. Jadi bagus. Jadi pemodal tadi itu masuk aja dia memodali sekaligus nanti ikut mengelola. Nanti tinggal batasan pengelolanya aja yang diatur. Jadi supaya kemudian dia bisa mengontrol mungkin dari sisi keuangannya, lalu kemudian bisa kontrol penjualan. Kalau operasional harian ya mungkin ya yang pengusahanya itulah ya kan yang kemudian dimodeli yang akan secara full di situ. Supaya nanti tidak masuk ke dalam akad meminjami tetapi kemudian memberikan syarat ya. Karena kan yang namanya akad pinjam itu kan akad yang sifatnya bebas ya. Jadi kewajiban orang yang dipinjami hanyalah menerima uang dan mengembalikan sesuai dengan jumlah dengan waktu yang disepakati. Itu aja kewajibannya kan sebagai apa? Sebagai peminjam. Dia tidak boleh dibebani kamu saya pinjami uang tetapi harus untuk ini untuk itu. Kalau belanjanya ini itu. Berarti dia dalam posisi yang tidak merdeka kan seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya tujuan peminjam itu ingin menghidupkan usaha sesama UKM, pertama kan pilihannya yang pertama dia cuma bisa menghibau. Tapi kalau dia ingin memastikan, nah dia bisa masuk ke dalam syirkahnya itu. Tinggal dia membatasi dirinya, misalnya saya ikut juga masuk ke dalam syirkah, tetapi batasan saya sampai di sini gitu ya, untuk memastikan aja penjualan dan sebagainya. Itu hukumnya boleh. Karena yang namanya pengelola itu berhak ngatur. Nah gitu kan, seperti itu. Nah gitu ya Pak Rinaldi. Syukur Ustaz. Ya, afwan Pak ya. Tadi ada Pak Dedi tadi ya, Pak Dedi mau bilang Pak Dedi? Silakan Pak Dedi. Oh sudah nyampe. Tadi saya lihat di kendaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Dedi. Ini simpel aja. Tadi saya dengar bahwa uang ini jatnya nggak haram ya. Jatnya itu nggak haram. Iya betul, betul. Namun kita menerima, kita tahu bahwa yang kita terima uang ini berasal dari uang riba. Itu hukumnya gimana kita mempergunakannya itu, Pak Ustaz? Iya. Oke. Ya. Nah, jadi gini, pertama dari sisi uang yang diterima itu kita lihat dari sisi akad kita dengan penerima ya. Akad kita dari penerima. Jadi kalau misalnya akad kita adalah bekerja, ya katakanlah misalnya kita bekerja kepada seseorang ya, anggap aja kita menjadi pegawai jaga tokonya ya. Jadi si majikan kita ini punya toko, kemudian kita bekerja untuk jaga tokonya, katakanlah usahanya usaha yang halal. Kita sepakat bahwa kita bekerja dalam satu hari sekian jam. Pekerjaan kita jaga toko, melayani pembeli, dan kita kemudian akan digaji setiap bulannya. Nah ternyata gaji yang diberikan kepada kita itu dia ambil dari uang usahanya yang lain ya, yang haram gitu ya, apakah riba atau yang lainnya. Nah bagaimana hukum menerima uang itu? Nah tadi sudah disampaikan bahwa uangnya sendiri kan netral. Nah adapun yang kita terima itu tergantung pada akad kita dengan orang tersebut. Ya, nah kalau akad kerja kita adalah akad yang halal maka hukumnya boleh. Karena uangnya sendiri, uang adalah barang yang nah, adapun dia itu mendapatkan uang itu dari transaksi yang lain, maka itu istilahnya dosa dia dengan orang lain tersebut. Itu kalau dia akad kita dengan dia adalah akad bekerja. Itu yang pertama.
Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya kita menerimanya tanpa ada akad apapun, hanya sebagai hibah atau hadiah. Nah, kalau sebagai hibah atau hadiah dari dia, maka kita lihat apa namanya, penghasilan dia setiap hari, ya, penghasilan dia setiap hari. Apakah di antara usahanya itu ada yang halal, ya? Nah, kalau misalnya di antara usahanya itu ada yang halal, maka kita golabatuzon, ya. Golabatuzon itu memiliki sangkaan yang kuat. Allah berikan kepada kita itu dari bagian yang halal, ya, bagian yang halal yang dia usahakan. Nah, tapi kalau misalnya dia tidak punya usaha yang lain, ya, tidak punya usaha yang lain selain daripada yang haram, maka kita itu tidak boleh menerimanya, ya, karena dia tidak punya usaha yang lain kecuali yang haram. Dan itu adalah akadnya adalah akad hadiah, ya, seperti itu. Jadi kalau dia tidak punya usaha yang lain, maka kita tidak boleh menerimanya. Kecuali kalau dia ada usaha yang lain yang kemudian yang halal, maka kita istilahnya itu baik sangkanya, oh ini kita diberikan dari bagian yang halalnya. Nah gitu Pak, ya, Pak Dedi. Wallahualam. Oke, baik. Oh ya, Pak. mau habis ya? Mau satu lagi bertanya? Cukup ya? Boleh. Ya. Nanti kita di Kamis depan Pak Ustadz? Boleh Pak Ustadz? Oke ya, oke baik. Kalau nggak ada lagi mungkin kita cukupkan ya Bapak Ibu. Kita tutup dengan doa bacaan hamdalah, ya, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustadz mau buru-buru nggak? Biasa tutup aja. Oh iya, oke. Ya, mungkin saya duluan Pak ya. Ya, baik Pak Ustadz. Ya, nanti izin Pak ya. Bahannya. Assalamualaikum. Ya Pak, insyaallah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya Bapak semuanya. Alhamdulillah, kajian kita pada pagi hari sudah selesai. Insya Allah kita sambung lagi di Kamis depan ya. Saya pun tadi mau bertanya, cuman memang Ustadz pun kayaknya ada kerjaannya, udah nggak apa-apa. Ya, semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan ya. Yang punya utang semoga dimudahkan untuk melunasinya. Yang masih sakit semoga cepat sembuh. Yang punya usaha semoga usahanya lancar, berkah, banyak pembelinya, dan juga berkah berkelimpahan. Nah, dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukurnya semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, semuanya Pak. Makasih Pak Dedi, Pak Sukron, Pak Des, Bang Aan, Pak Renaldi, Pak Nur, Pak Odin, Bang Reja, Pak Jarod, Pak Sapri, Pak Surya, dan juga Pak Julhaidi. Terima kasih semuanya. Insya Allah kita sambung lagi besok ya, di hari Jumat. Kita masih mengaji. Selamat beraktivitas, salam sukses, Allahu Akbar. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.